Salam, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Untuk sekian kalinya kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, tapi kita tahu ketika hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita, walaupun Bapak Ibu Saudara beribadah di rumah, kita semua akan merasakan lawatan Tuhan. Hari kita akan persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, dan kita akan memujikan pujian Ku Menyembah Sungguh Besar Setiamu. Tiada kata yang bisa
bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kami masih bisa berkumpul bersama memuji Engkau dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sungguh Tuhan indah saat kami bisa bersama-sama dengan Engkau, bersama-sama dengan saudara-saudara kami untuk datang kepadamu, memuji Engkau, beribadah kepadamu Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk semuanya. Tuhan, kiranya Engkau akan mempersiapkan hamba-hambamu yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, biarlah nama Yesus saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk seluruh saudara-saudara kami yang berada di rumah dan beribadah bersama keluarga. Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan akan menolong mereka sehingga mereka boleh merasakan lawatan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga, lepas keluarga. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita akan bersuka cita, kita akan bersemangat menyanyikan pujian ini untuk kemuliaan Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan
Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan hati kita untuk menerima benih-benih firman Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semuanya. Kita akan datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita mau menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan, Engkau Yesus yang mengasihi kami. Janji-janji-Mu selalu dapat kami percaya. Engkau Tuhan yang begitu baik buat kami. Kami boleh menaruh pengharapan kami kepada-Mu. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti.
Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, kesempatan yang baik buat kami. Sekali lagi Engkau memberikan buat kami Tuhan, untuk kami boleh datang di hadapan-Mu, walau di rumah masing-masing, tapi kami boleh dalam keadaan sehat, boleh dalam keadaan sukacita oleh karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau tutup bungkus firman ini dengan kuasa darah-Mu, agar ketika apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini boleh berasal daripada firman Tuhan. Engkau mau menjamah Tuhan, perkataannya semuanya adalah firman Allah yang hidup, sehingga setiap kami yang mendengarkannya Tuhan boleh diberkati. Berkati telinga kami, berkati hati kami, berkati pikiran kami. Tolong kami Tuhan, pimpin untuk mengerti setiap firman yang akan disampaikan. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa kabar semuanya di rumah masing-masing? Saya harap dan saya yakin kita semua dalam keadaan sehat. Tetap berhati-hati, tetap berjaga-jaga, walaupun di rumah saja. Tetaplah bersuka cita, bersyukur, karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Terbukti hari ini kita masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama walaupun di rumah masing-masing. Puji nama Tuhan. Dalam kondisi-kondisi saat-saat ini mungkin kurang mengenakan, karena saya yakin tidak ada satu golongan pun yang tidak terkena dampaknya, baik anak-anak, baik remaja, pemuda, orang tua, bahkan lansia, semua terkena dampak dari masalah pandemik ini. Tapi kita tetap harus percaya pada Tuhan, seperti dalam firman Tuhan Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di langit ada waktunya. Semua ada waktunya Tuhan. Tetaplah percaya dan belajar taat kepada Tuhan. Sama seperti ketika kita percaya kepada Tuhan, mari kita belajar untuk taat dan percaya juga kepada pemerintah, apapun yang mereka saat ini kerjakan dan anjurkan buat kita sebagai masyarakat. Belajar percaya dan taat kepada mereka. Walaupun memang taat dan percaya itu agak sedikit sulit untuk dikerjakan ketika kita menghadapi situasi masalah yang sangat genting, sangat sulit, sangat susah, yang tidak mengenakan. Sangat sulit untuk kita bisa taat dan percaya, tapi kita mau belajar untuk taat dan percaya. Karena di dalam Lukas 1 ayat 26-38 kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, terambil dalam Lukas 1 ayat 26-38. Sebuah kisah yang sangat penting untuk kita semua, terkhusus adalah untuk umat Kristiani. Kisah ini sangat terkenal, bahkan sangat kita tahu. Tapi saya tidak membahas tentang kelahiran Yesus, tapi saya ingin membahas tentang untuk kita dapat melihat dari sisi Maria. Apa yang dapat kita pelajari dari seorang Maria? Yang pertama adalah dalam Lukas 1 ayat 26-38, Maria mendapat sebuah tugas yang besar. Bagi Tuhan mungkin tugas ini adalah sebuah tugas yang berkat, tugas yang luar biasa untuk Maria. Kita dapat lihat di dalam ayat yang ke-30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Malaikat datang kepada Maria dengan kabar sukacita. Berarti tugas yang akan disampaikan kepada Maria adalah tugas sukacita, tugas menggembirakan, tugas bahagia. Tapi bagi manusia, tugas yang akan diberikan kepada Maria mungkin sebuah tugas bencana atau aib. Mengapa demikian? Dalam adat Yahudi pada zaman itu, bagi orang yang kedapatan berzina, dia akan dihukum mati, dilempari batu. Dan tugas yang didapati Maria adalah dia harus mengandung seorang bayi, padahal dia belum menikah.
Dan itulah yang kenapa saya katakan mungkin bagi Tuhan itu sebuah berkat, tapi ketika dipandang manusia ternyata itu bisa jadi bencana. Resiko terburuk yang akan dialami oleh Maria adalah: 1, ditinggalkan tunangannya. Yang kedua, dikucilkan atau dipandang rendah. Yang ketiga, dia akan dihukum mati, dilempari batu. Bayangkan saja ketika kita saya sebagai wanita atau kita orang tua yang anaknya mengalami hal yang seperti dialami Maria. Apa yang menjadi respon kita? Apa yang akan menjadi pikiran kita saat ini? Tetapi Tuhan, sekali lagi Tuhan berkata dalam ayat yang ke-30, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Maria mendapatkan kasih karunia. Justru tugas itu didapati Maria karena Maria mendapatkan anugerah dari Tuhan. Tugas yang mulia yang tidak sembarangan orang, bahkan tidak ada satupun orang yang menerimanya selain Maria. Dalam ayatnya yang ke-28, ketika malaikat datang kepada Maria, saya akan bacakan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Salam pada umumnya biasa digunakan oleh orang Yahudi dengan kata shalom. Tapi pada saat itu malaikat menggunakan kata kaire, yang berarti bergembiralah karena kamu mendapatkan sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak seperti biasanya. Itulah kenapa setelah malaikat itu memberikan salam kepada Maria, Maria begitu terkejut dan kaget dan bingung apa arti salam itu. Karena salam itu tidak pada umumnya. Salam itu menandakan sebuah salam berita bahwa bergembiralah hai Maria karena kamu mendapatkan tugas yang besar. Karena menurut Allah berbeda dengan menurut manusia. Sehingga secara manusiawi Maria mungkin saat itu khawatir dan dia tidak tahu harus bagaimana. Karena ketika disampaikan berita bahwa dia akan mengandung seorang anak bayi dari Roh Tuhan, dia pun pada ayat yang ke-34 bertanya, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Tetapi sekali lagi firman Tuhan berkata kepada Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut. Walaupun hari-hari ini keadaan kurang mengenakkan bagi kita, mungkin hari-hari ini kita kurang beruntung, mungkin hari-hari ini mungkin kita mengalami persoalan, jangan takut. Sama seperti yang dialami Maria, bagi manusia mungkin itu bencana, tapi bagi Allah berkat mulia untuk Maria. Mungkin yang kita alami bagi manusia menyakitkan, menjadi takut, memalukan, bahkan sebuah permasalahan yang tidak mengenakan. Tapi percayalah, bagi Tuhan, di balik perjalanan hidup kita, di balik keadaan hidup kita saat ini, di balik keadaan yang tidak mengenakan ini, ada Tuhan. Apa artinya? Ada berkat Tuhan yang menyertai dan menolongi kita. Apa yang dapat kita ambil lagi dari sisi Maria? Yang pertama dalam Lukas 1 yang kita baca ini, pertama Maria mendapatkan tugas besar, tugas mulia dari Tuhan. Yang kedua kita bisa lihat respon Maria. Seperti yang saya bilang tadi, secara manusiawi mungkin Maria khawatir, mungkin Maria bingung. Tetapi Maria tidak memberontak, Maria tidak mengeluh. Maria belajar taat
dan dia sangat taat. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita lihat dari apa yang dikatakan Maria. Maria mengatakan dengan sungguh-sungguh, karena kata yang digunakan Maria di sini dalam bahasa aslinya itu menunjukkan sebuah kalimat kesungguh-sungguhan, kalimat yang konsisten bahwa Maria tetap taat dan percaya dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupannya. Walaupun dia belum melihat, walaupun dia mendapatkan tugas yang menurut manusiawi resiko besar, secara manusia begitu sangat berita yang kurang beruntung, tapi Maria mau belajar taat, mau belajar percaya kepada Tuhan. Memiliki respon yang benar seperti Maria, walau mungkin bagi manusia yang dihadapi adalah bencana dan tidak menguntungkan, tapi Maria mau belajar taat. Apa akibat dari respon ketaatan dan kepercayaan Maria? Kita bisa lihat Tuhan memberkati Maria. Tuhan berkati Maria dengan Yusuf sebagai dalam rumah tangga mereka. Tuhan menolong, menyertai mereka. Bahkan yang kedua, Tuhan menyertai Maria dan Yusuf ketika Herodes ingin berbuat jahat. Tuhan menolong supaya mereka terlindung dari Herodes yang membunuh anak-anak balita sehingga Yesus tidak dibunuh. Sepanjang perjalanan Maria dengan Yesus, Tuhan pun menyertai. Walaupun Yesus lahir di kandang, tapi Tuhan tetap menyediakan tempat untuk mereka bisa untuk Maria bisa melahirkan. Dan yang ketiga yang dampak dari respon, akibat dari respon ketaatan dan kepercayaan Maria adalah Tuhan menepati janji Maria dan Maria melihat sampai pada akhirnya. Bahkan nama Maria sampai sekarang ini disebut-sebut banyak orang. Karena ketaatan dan kepercayaan Maria yang pada saat itu dia tidak tahu harus bagaimana. Pada saat itu dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dalam dirinya. Tapi Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan Tuhan membuktikan janjinya kepada Maria. Mari kita tetap taat dan percaya. Walau mungkin saat ini keadaan kita tidak kurang beruntung. Keadaan kita mungkin saat ini dalam kondisi yang tidak mengenakan. Kondisi mungkin kita mengalami dampak yang besar dari akibat pandemik ini. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam apapun itu. Kita belajar taat dan percaya kepada Tuhan. Kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Mungkin kita sudah mulai lelah, mungkin kita sudah mulai khawatir, mungkin kita sudah mulai kecewa. Kok Tuhan ini boleh terjadi lama banget. Tapi kita mau belajar taat dan percaya. Kita mau belajar serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena ketika kita taat dan percaya sama seperti Maria tadi, kita akan mendapatkan Tuhan memberkati kita. Tuhan menyertai kita, bahkan kita akan melihat janji-janji Tuhan itu digenapi. Kalau kita mau lihat janji Tuhan digenapi, bersabarlah, taatlah, percayalah kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, biarlah kita semua walaupun di rumah masing-masing tetaplah setia, tetaplah taat dan percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, tapi kami mau belajar percaya dan taat kepada-Mu Tuhan. Ajar kami memahami setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang tanpa seribu tanya, tapi kami mau percaya kepada-Mu Tuhan. Yesus, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puas dan
jalan-jalan-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karya-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap percaya kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk tetap taat kepadamu Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami ya Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Segala apa yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami, segala apa yang boleh kami alami pada saat-saat ini Tuhan, kami mau belajar taat dan percaya kepada Engkau. Kami mau belajar berserah kepadamu Tuhan. Kami mau belajar memiliki respon yang benar di hadapan-Mu ya Bapa. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, agar ketika kami tinggal taat dan percaya kepada Tuhan, kami memandang persoalan kami dengan percaya kepada Tuhan, dengan yakin bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan kami tidak menjadi takut, kami tidak menjadi lelah, dan bahkan kami tidak menjadi kecewa, tetapi kami mau terus bersyukur dan bersuka cita kepada Tuhan. Ajar kami setiap jemaat Tuhan di rumah masing-masing untuk tetap taat dan setia kepadamu ya Bapa. Firman boleh berhenti pada saat ini Tuhan, tetapi biarlah roh Tuhan bekerja di hati kami masing-masing, bekerja dalam kehidupan kami, untuk kami dapat melakukan firman Tuhan siang dan malam. Kami dapat merenungkannya ya Bapa, sehingga kehidupan kami semakin hari mempermuliakan nama Tuhan. Tutup bungkus firman yang sudah kami dengar di dalam hati kami dengan kuasa darah-Mu. Bekerjalah dalam kehidupan kami senantiasa. Mampukan kami untuk semakin hari tetap setia percaya kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua pada pagi hari ini. Kami mau serahkan firman yang sudah kami dengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang sedang beribadah dalam rumah masing-masing. Saat ini kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara bisa taruh di amplop, setelah itu dikirimkan. Kita pujikan satu pujian, ramai-ramai kita kerja buat Tuhan.
bersama-sama. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama di rumah tangga kami masing-masing. Kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dan saat ini kami memberikan untuk pelayanan pekerjaan-Mu. Tuhan, berkati setiap kami yang sudah memberi dan kembalikan berkat-Mu dengan berlipat kali ganda ya Tuhan. Dan saat ini juga kami mau berdoa, menaikkan doa syafaat. Roh Kudus tolong kepada kami semuanya, sehingga kami bisa berdoa seturut dengan kehendak-Mu. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Sampai saat ini masih ada virus corona Tuhan, sekalipun ada di beberapa daerah yang sudah memasuki new normal Tuhan. Kami bersyukur semuanya itu hanya oleh kasih karunia daripada Tuhan. Terus memberkati bangsa kami Tuhan, terus memberkati kepada setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat kebijaksanaan, memberikan hati yang takut kepada Tuhan, sehingga ada kerjasama yang manis ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami doakan untuk tim medis, Tuhan juga memberikan hikmat kebijaksanaan di dalam melayani, merawat orang-orang yang sakit. Tuhan mencukupi semua keperluan-keperluan mereka, baik itu untuk pakaian, baik itu untuk obat-obatan Tuhan, Engkau memberkatinya. Kami juga tetap berdoa untuk keamanan bangsa kami, orang-orang yang menjaga keamanan, anggota TNI, anggota Polri, Hansip, dan masyarakat juga. Berkati mereka waktu mereka bertugas ya Tuhan. Lindungi mereka semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat saudara-saudara sebangsa kami yang mengalami penderitaan karena mereka di PHK atau dirumahkan. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, sehingga mereka juga boleh tertolong ya Tuhan, mencukupi ekonomi mereka. Bila sebentar lagi anak-anak akan masuk sekolah, Tuhan berkati orang tua mereka untuk mencukupi biaya-biaya pendidikan ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami juga mendoakan untuk anak-anak SD yang ujian Tuhan, baik untuk kenaikan kelas ataupun kelulusan, Tuhan campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Akhirnya hamba serahkan setiap sidang jemaat-Mu, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, kaum muda, orang-orang dewasa, para lansia. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan dalam tubuh mereka semuanya, dan damai sejahtera Tuhan ada di dalam kehidupan mereka semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya hamba persembahkan setiap milik-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka, tolong mereka ya Tuhan, sehingga bulan ini kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah untuk melanjutkan aktivitas kami semuanya. Kami serahkan semua milik-Mu ke dalam tangan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian, tiada yang seperti Engkau. Begitu
Pindahkan hati pikiran saudara dan terimalah berkat-Nya Allah Bapa, kasih karunia-Nya Tuhan Yesus, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semuanya hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin.